Halo kawan dan kerabat, di mana saja Anda berada. Saya Frederick Makitan menjumpai Anda lagi di acara yang sama, yaitu acara Dia. Dan di edisi hari ini, kita akan meneruskan perjalanan kita dalam hal belajar dan merenungkan apa saja yang dikatakan oleh Yesus dari mulut Yesus sendiri. Dan semuanya tertulis di dalam kitab-kitab Injil. Dan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Dan kali ini, satu bagian dari perkataan-perkataan Yesus akan kita coba belajar, kita pahami, dan kita renungkan. Dan dasarnya saya ambil dari apa yang ditulis oleh Matius, salah satu murid Yesus, yang juga adalah penulis kitab Injil Matius. Ya, diambil dari Matius pasal 13. Beberapa ayat akan saya bacakan untuk Anda sebagai dasarnya. Dari Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13 akan saya bacakan untuk Anda. Demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Khususnya pasal 13 ayat 11 akan menjadi dasar dari perenungan kita, yaitu kata Yesus kepada murid-murid yang bertanya kepadanya itu, Yesus katakan, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, ini akan menjadi dasar dari renungan kita. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit konteksnya supaya kita memahami sebelum kita membahas ayat ini. Nah, kepada siapa Yesus berbicara? Ya, di sini ada satu peristiwa di mana Yesus satu ketika ya setelah penyembuhan seorang yang dirasuk setan, yang bisu dan buta ya. Kemudian itu terjadi salah satu rumah, tidak begitu jelas rumah siapa. Dan orang banyak terus mengikuti Yesus, dan Yesus datang ke tepi danau Galilea. Nah, ini sebagaimana biasa begitu. Karena murid-murid Yesus juga adalah nelayan-nelayan. Jadi di tepi danau Galilea itulah datang lebih banyak orang lagi. Datang untuk mengikuti dia. Sebagaimana biasa mereka suka mendengar Yesus, suka juga melihat Yesus, suka juga mengetahui apa sih yang akan dibuat oleh Yesus. Karena sering dia melakukan mujizat, apalagi baru saja mujizat melepaskan orang dari kerasukan setan, mencelikan mata orang buta, dan bisu pada diri satu orang. Jadi mereka masih terus pengen tahu. Nah, karena begitu banyak orang, Yesus sedikit menyingkir naik di atas perahu. Mungkin perahu Simon Petrus ya, dan Yohanes barangkali, kita tidak tahu, tetapi Yesus naik di atas perahu dan dari situ Yesus mulai berbicara kepada mereka. Dan Yesus berbicara kali ini kok dengan perumpamaan ya. Saat itu perumpamaan yang perumpamaan tentang penabur ya, seorang yang menabur benih di tanah yang berbagai macam jenis yang berbeda-beda, dan kemudian hasilnya bagaimana. Ya, saya tidak usah ulaskan itu di sini karena itu panjang. Tapi menjadi pokok persoalan adalah Yesus menjelaskan itu dalam perumpamaan. Jadi murid-murid ini juga heran. Loh, kenapa di dalam perumpamaan tidak ngomong sebagaimana biasa saja? Ya, ngomong seperti Yesus mengajar mereka. Waktu khotbah di bukit juga banyak itu. Khotbah di bukit itu Yesus panjang lebar. Kenapa kali ini kok dengan cara perumpamaan? Nah, ini membuat murid-muridnya penasaran. Jadi mereka datang kepada Yesus setelah Yesus mengajar dalam perumpamaan itu. Kenapa Tuhan kok bicara dengan perumpamaan kepada orang banyak ini? Nah, disinilah Yesus menjawab.
Ya, jawabannya itu yang tadi salah satunya adalah kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Dan itu sebabnya jadi Yesus mau memberikan perumpamaan. Nah, jadi persoalannya di sini. Kan dari orang yang banyak ini ada beberapa kelompok orang yang kalau kita mau bagi-bagi dalam beberapa kategori. Yang pertama kelompok yang jumlahnya terbesar, ya. Jumlahnya terbesar ini mereka juga itu adalah banyak orang-orang yang tadinya adalah murid Yohanes Pembaptis. Lalu mereka sekarang pindah menjadi murid Yesus, jadi menjadi pengikut Yesus. Jadi mereka ini banyak sekali, tidak bisa diperkirakan entah berapa jumlahnya. Dan mereka ini datang selalu mau mendengarkan perkataan Yesus, apapun yang diajarkan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, sikap Yesus, apa saja dalam diri sosok yang sangat lain dari yang pernah ada di Israel pada waktu itu. Ya, padahal ini adalah seorang yang masih cukup muda. Ya, Yesus waktu itu umurnya masih sekitar 30 tahun. Jadi mereka ini datang dengan satu keyakinan, ya tampak di situ bahwa mereka melihat Yesus ini mungkin inilah Mesias, karena dalam kepercayaan mereka Mesias atau yang diurapi Allah itu akan datang dari kalangan orang Yahudi sendiri, dan mereka tahu Yesus dari Nazaret. Jadi jangan-jangan dia inilah Mesias. Nah, karena itu mereka masih ingin tahu terus-menerus. Tetapi tentu saja dalam saat yang sama mereka juga masih mempunyai konsep tentang Mesias yang berbeda. Jadi Mesias ini akan membebaskan mereka secara politis, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi yang sudah berlangsung cukup lama, sudah sekitar 90 tahun sampai pada masa Yesus itu. Jadi masih ada konsep itu, tetapi juga mereka melihat sosok Mesias ini kok tidak bicara politik. Dia tidak membakar semangat orang untuk bagaimana bisa melawan penjajah. Sama sekali tidak. Yang dia buat, yang dia ajarkan adalah perkara-perkara yang mendalam tentang Allah, tentang kehidupan bersama Allah, tentang kerajaan Allah. Yang dia ngomong adalah hal-hal yang berupa pendapat-pendapat yang sangat dalam, sangat berkualitas tentang kehidupan. Ya, tentu kehidupan di bumi dan juga kehidupan nanti. Yang dia buat adalah menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari kerasukan setan dan sebagainya. Jadi mereka melihat ini satu sosok yang lain. Mereka percaya Yesus ini pasti dari Allah, tapi saat yang sama masih mendua hati. Apakah ini dia Mesias itu? Jadi mereka bersikap seperti itu ya, masih skeptis tetapi juga antara percaya dan tidak, tapi yang jelas mereka mengikuti terus Yesus untuk mengenal siapa Yesus. Ini kelompok yang pertama yang lebih besar. Tapi kelompok yang kedua, walaupun tidak banyak dibicarakan di sini, tapi nanti di kemudian hari kita akan tahu kalau kita membaca Injil, kita tahu itu. Satu saat di kemudian hari Yesus itu mengutus 70 murid kemana-mana untuk menjalankan misi pemberitaan tentang kerajaan Allah. Dilengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Nah, tapi itu belum, dalam peristiwa itu belum. Nah, artinya bahwa tersisip di sini adalah satu kelompok yang lebih kecil dari kelompok yang terbanyak tadi itu. Mereka ini sudah sungguh-sungguh percaya Yesus ini Mesias, datang dari Allah, dia anak Allah, dia adalah Tuhan. Mereka sudah percaya. Jadi sudah bulat mereka percaya bahwa inilah dia yang patut diikuti. Mereka ingin menjadi muridnya, menjadi pengikutnya selama-lamanya. Nah, ini ada ya, walaupun tidak banyak dibicarakan. Dan ada kelompok yang juga lebih kecil lagi. Nah, kelompok yang lebih kecil ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang disebut juga sebagai rabi-rabi, pengajar-pengajar Israel. Mereka ini juga bergabung dengan kelompok-kelompok dari pemimpin-pemimpin agama yang lain, dari imam-imam, suruhan para imam yang datang dari Yerusalem, yang datang dari tempat lain. Mereka juga ada di situ, juga termasuk dengan simpatisan-simpatisan dari kelompok elit ini. Jadi mereka ini ada kelompok elit, Farisi, rabi-rabi atau ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan juga simpatisan-simpatisan mereka, pengikut-pengikut mereka itu juga ada. Mereka
seperti ada dalam satu kelompok yang mempunyai sikap yang berbeda terhadap Yesus. Ya, mereka memang benar-benar tidak percaya bahwa Yesus inilah yang datang dari Allah, ini adalah Mesias. Mereka tidak percaya, sehingga mereka hadir di situ sebenarnya hanya mau mencari kesalahan Yesus untuk menjadi alasan untuk bagaimana mereka menghukum Yesus dan seterusnya. Jadi mereka memang beda sikapnya. Dan mereka selalu menilai, mengkritik Yesus dan sebagainya. Walaupun Yesus melakukan hal yang baik bagi banyak orang. Dan kelompok yang keempat ini jauh lebih kecil lagi, yaitu kelompok 12 orang murid Yesus yang belum lama sebelum pengajaran Yesus dari atas perahu ini, di Danau Galilea ini, Yesus baru mengangkat 12 orang, memanggil mereka satu persatu dengan nama mereka masing-masing. Inilah kelompok 12 orang yang Tuhan Yesus mau persiapkan mereka untuk memberitakan Injil yang meneruskan misi pelayanan pelebaran kerajaan Allah yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Nah, jadi ini ada 4 kelompok yang mempunyai cara pandang yang berbeda-beda terhadap Yesus, yang mempunyai sikap atau attitude yang juga berbeda-beda terhadap Yesus. Otomatis pengertian mereka tentang apapun yang Yesus katakan dari seluruh perkataan Yesus juga menjadi beda-beda, ya. Jadi orang yang terbanyak maupun orang yang lebih sedikit, maupun kelompok orang Farisi dan sebagainya itu dan teman-temannya itu, maupun kelompok 12 murid ini, mereka mempunyai sikap yang berbeda, respons yang berbeda terhadap diri Yesus, mempunyai attitude yang berbeda, dan otomatis mereka juga mempunyai pengertian yang berbeda-beda dari keempat kelompok ini. Nah, sekarang Yesus menjawab, murid-murid tanya, kenapa Tuhan mengajarkan orang banyak ini dalam perumpamaan? Nah, disinilah Yesus menjelaskan. Jadi begini, mereka itu walaupun mereka sudah mendengar, sudah melihat saya, ya, mereka sudah melihat Yesus dalam sosok tubuh seorang pemuda ini, mereka mendengarkan setiap perkataan Yesus yang disampaikan dalam bahasa yang formal dan bahasa yang dikenal semua orang pada saat itu dan cukup jelas. Tetapi mereka ini tidak bisa mengerti. Jadi mereka itu melihat tetapi Yesus itu tidak terlihat. Jadi mereka memandang tetapi tidak melihat. Mereka juga mendengar kata-kata Yesus, tapi sebetulnya mereka tidak mendengar. Jadi seakan-akan mereka mendengar tapi tidak. Seakan-akan mereka melihat tapi tidak. Jadi berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Otomatis mereka juga tidak punya satu pengertian yang bisa mereka dapatkan makna kerajaan Allah atau makna kehidupan rohani yang benar, kebenaran, kesucian, kasih dan sebagainya itu. Mereka tidak bisa mendapatkan dari apa yang Yesus katakan. Maka oke, biarkan saja karena mereka memang punya sikap begitu. Mereka punya satu sikap yang skeptis, juga bahkan orang-orang Farisi mempunyai satu sikap yang memang tidak mau percaya sama Yesus, sama sekali tidak mau. Nah, kalau begitu, untuk mereka inilah perumpamaan diberikan. Jadi perumpamaan itu adalah satu perbandingan. Jadi hal-hal ini semacam gaya bahasa, peribahasa yang Yesus pakai untuk menjelaskan. Misalnya itu perumpamaan tentang penabur yang kita tidak bahas itu di sini. Jadi kerajaan Allah itu seperti seorang yang menaburkan benih di tanah yang berbeda-beda itu. Ini sebutnya satu sindiran, ya. Jadi maknanya itu merupakan sindiran yang diambil dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Jadi dengan cara begini, mereka suatu saat mungkin akan bisa merenungkan lagi. Kalau pakai bahasa yang formal yang dipakai oleh Yesus, mereka tidak bisa ngerti. Jadi kasihlah perumpamaan supaya mereka mengerti. Tapi beda dengan murid-murid, ya, yang bertanya ini. Kalau kamu, karena kalian itu sudah punya sikap yang benar terhadap aku, Yesus, maka kalian itu mengerti. Dan tidak butuh lagi perumpamaan atau peribahasa atau kiasan atau gaya bahasa yang lain lagi. Kalian jelas-jelas saja sudah mengerti, sehingga pengertian tentang kerajaan Allah itu sudah masuk di dalam benak kalian, dalam pengertian kalian. Kalian sudah menerima itu. Dan bagi kalian yang sudah melihat, yang sudah mendengar, yang sudah mengerti yang sesungguhnya, akan ditambahkan lagi pengertian-pengertian yang lebih mendalam, yang lebih luas lagi tentang kerajaan Allah, supaya kalian mengerti betul dan kalian bisa melakukan dan hidup di dalam kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Tapi karena mereka ini masih berada di luar
mereka tidak mau mengerti, tidak suka mengerti, masih ragu, masih menolak dan sebagainya. Maka ya untuk apa? Ya biarkan saja. Ya kasih perumpamaan supaya mungkin dengan perumpamaan ini suatu saat mereka akan mengerti. Karena seharusnya semua mengerti tentang apa itu kerajaan Allah yang dimulai dari diri Yesus yang ada di depan mereka ini. Nah, itu persoalannya. Jadi, mengapa murid-murid ini diajarkan oleh Yesus dengan bahasa-bahasa yang seperti biasa, ya? Karena bagi murid-murid ini yang sudah punya sikap yang benar, mereka akan mengerti dan akan makin lama makin mengerti. Terus-menerus akan ditambahkan pengertian itu. Sedangkan yang tidak mau mengerti, tidak membuka hatinya, menutup hatinya, ya dikasih juga percuma. Akan seperti kita menuangkan air di atas mangkok yang dibalik atau di atas gelas yang dibalik. Jadi dia tumpah semua, percuma. Karena mereka tidak terbuka seperti satu gelas yang terbuka dan air itu masuk. Nah, ini berbeda. Jadi ini yang merupakan pesan. Nah, sekarang apa aplikasinya buat kita? Nah, coba kita berpikir. Apakah di dalam dunia sekarang ini masih adakah kelompok-kelompok itu di dalam hal memandang Yesus? Yesus ini kan sudah diketahui melalui media sosial, melalui media massa, melalui dari mulut ke mulut, khotbah-khotbah di mana saja, tulisan-tulisan, buku-buku, apa saja, surat kabar, majalah, apa semua. Yesus ini sebenarnya sudah diperkenalkan. Tetapi selalu ada kelompok ini, jadi ada kelompok yang skeptis, ada kelompok yang memang menolak sama sekali, ada kelompok yang sudah ambil keputusan untuk mengikut, percaya benar kebenaran ada dalam Yesus, dan ada yang memang sudah disiapkan seperti 12 murid itu yang sudah disiapkan untuk meneruskan pekerjaan misi pelebaran kerajaan Allah. Nah, 4 kelompok ini kalau kita renungkan di dalam dunia sekarang, ya manusia-manusia ini juga terbagi dalam 4 kelompok kategorial ini. Jadi, apakah ada kelompok 12 orang? Ya, bukan soal angkanya. Tapi kelompok orang yang betul-betul disiapkan oleh Tuhan untuk memberikan waktu 100% full time untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan segala suatu kebenaran dari Allah dalam Yesus Kristus. Ada, kelompok ini ada. Dan saya salah satu di dalamnya. Dan sekarang saya sedang melakukan tugas ini. Dan ada kelompok yang seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli agama, apa semua itu, yang juga disebut sebagai rabi-rabi. Tapi mereka bisa saja, tadinya mereka pikir benar dan mereka mau menerima, sekarang mereka menolak. Atau memang dari awal mereka menolak, tidak mau percaya. Dan mereka hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan agama mereka. Sehingga mereka pikir mereka sudah benar, ya. Ini gambaran dari orang-orang Farisi yang ada di ini. Jadi sekarang juga saya pun bisa masuk dalam kelompok ini. Jikalau saya seperti itu, artinya mengambil keputusan seperti itu, belajar teologi macam-macam, tapi saya malah ragu tentang siapa Yesus ini dan tidak mau percaya kepada Yesus, ini bisa saja terjadi. Dan ada kelompok yang sungguh dengan keadaan mereka yang dikatakan mungkin masih awam, tapi mereka ini sungguh-sungguh sudah percaya begitu mendengar tentang siapa Yesus, mendengar perkataannya, melihat dia di dalam mata rohani, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan mereka melayani melalui bidang-bidang mereka masing-masing dalam bidang apa saja. Jadi mereka menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja mereka berada. Kelompok ini juga besar, justru besar. Tapi ada kelompok yang sama sekali tidak mau percaya, tetap skeptis, dan ini jauh lebih besar lagi. Nah, kalau begitu kelompok itu ada, maka aplikasinya, inti pesan Yesus ini, kalau Anda sudah mendengar tentang Yesus, kalau Anda sudah mengerti pemberitaan tentang Yesus, siapa itu Yesus sebenarnya, lebih baik Anda membuka hati untuk mendengarkan lebih jauh dan mengambil keputusan untuk melihat Dia. Oh, coba berikan pemikiran dan sikap yang positif. Maka Yesus akan tambahkan, Tuhan Allah Bapa akan menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan Anda akan masuk di dalam kerajaan Allah ini, kerajaan kebenaran, kalau itu yang mau diambil. Tetapi kalau kita tetap menutup hati dan tidak mau percaya dan terus begitu, bahkan menganalisis dengan cara kita sendiri, ya akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini berlaku bagi kita sekarang ini, siapa saja, dan terutama bagi orang-orang yang katanya sudah mau mengenal Yesus, ya.
Ya mereka harus mengecek diri sendiri. Saya juga harus begitu. Apakah saya juga betul-betul menjadi orang yang sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya harus mencek supaya anugerah kelimpahan pengetahuan, pendalaman tentang pemahaman tentang Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran itu makin lama makin ditambahkan kepada saya atau kepada siapa saja yang terbuka hatinya kepada Yesus dan mau mendengarkan dan mencoba mengerti apa saja kata-kata Yesus. Dan acara ini adalah satu acara di mana kita akan mendengarkan dan coba mengerti perkataan-perkataan Yesus. Juga perbuatan-perbuatan Yesus yang ditulis dalam keempat kitab Injil. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya berdoa dan saya yakin Tuhan akan memberikan satu sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Get your message. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.